Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Cynthia Kristi Pasaribu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Swasta Budi Insani, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Bapak Elman Lase selaku fasilitator dan Ibu Novita Imelda Pasaribu selaku pengajar praktik. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A8 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu, saya hanya melihat hasil nilai evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka saja, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak peduli apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum pada materi yang saya sampaikan, karena bagi saya yang penting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah ketika tercapainya nilai KKM. Sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak adalah pribadi yang unik, lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter murid saya, dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan memegang teguh pada konsep yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terlaksana dengan baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Thank you for watching.